Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian kita. Sebelumnya saya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barok ta'ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, kita lanjutkan lagi kajian kita pada kesempatan ini yang telah memasuki surat At-Takwir, surat nomor 81, ayatnya ayat 6 sampai dengan ayat 10. Kepada saudara-saudara yang pada saat ini tengah menderita sakit, semoga Allah subhanahu wa ta'ala segera mengangkat penyakitnya dan sembuh kembali sehat walafiat. Kepada saudara-saudara yang pada saat ini tengah menghadapi suatu masalah yang besar, suatu persoalan yang rumit, semoga Allah subhanahu wa ta'ala segera memberikan jalan keluar dan solusinya yang terbaik. Kepada saudara-saudara yang pada saat ini tengah berulang tahun, saya mengucapkan selamat berulang tahun. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan umur yang panjang, umur yang barokah, umur yang bermanfaat. Kepada saudara-saudara yang telah berkenan memberikan subscribe-nya, memberikan atensi dan koreksinya kepada channel Kereweng Aji ini, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesehatan, keselamatan dan limpahan rezekinya kepada kita semua. Dan juga semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan perlindungannya kepada kita semua dari fitnahnya Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj, dan dari segala macam mara bahaya. Baiklah saudara-saudara, kita lanjutkan lagi kajian kita yang pada kesempatan ini memasuki surat At-Takwir, surat nomor 81, ayatnya ayat 6 sampai dengan ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idal biharu sujiwat wa idan nufusu juwijat wa idal mau'udatu su'ilat bi aidam bin qutilat wa idas suhufu nu'irat. Artinya, atas nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih. Dan tatkala kota-kota dijadikan membengkak, dan tatkala orang-orang dipersatukan,
Dan tatkala anak-anak perempuan yang ditanam hidup-hidup ditanya karena dosa apakah ia dibunuh. Dan tatkala buku-buku disiarkan, penjelasannya adalah sebagai berikut. Penjelasan pada ayat 6. Di sini kami menyimpang dari terjemahan yang biasa. Kata bihar adalah jamaknya kata bahar, artinya lautan atau sungai. Jika arti ini yang diambil, maka ayat ini mengisyaratkan hancurnya para musuh. Karena di dalam surat 52, yaitu surat At-Tur, ayatnya ayat 6, disebutkan seterang-terangnya bahwa lautan yang pasang itu berarti hancurnya para musuh yang hendak memusnahkan kebenaran. Tetapi kata bihar adalah jamaknya kata bahroh dan pula jamaknya kata bahar. Kata bahroh adalah sinonim dengan kata baldah, artinya kota. Dan kata jamak bihar diterapkan terhadap kota atau desa. Saya ulangi lagi. Dan kata jamak bihar diterapkan terhadap kota atau desa. Menurut seorang mufasir, bangsa Arab menyebut bihar bagi kota dan desa mereka. Kata bahroh mufradnya kata bihar, dan kata buhairoh bentuk tashhir atau diminutif dari kata bahroh ini diterapkan terhadap kota Madinah. Tidak sangsi lagi bahwa kota adalah makna asli dari kata bihar, sebagaimana lautan juga makna asli dari kata bihar. Kota dijadikan membengkak, menunjukkan seterang-terangnya bahwa kemajuan peradaban manusia akan menyebabkan banyaknya manusia berkumpul di kota. Ayat berikutnya memperkuat arti itu, karena ayat itu menerangkan seterang-terangnya bersatunya manusia. Ini kita memasuki periode atau zaman ini yang di kota-kota sudah banyak yang overpopulasi dan over masalah kehidupan. Jadi berkumpulnya populasi di kota-kota besar sekarang ini sudah luar biasa besarnya, sehingga kota-kota banyak yang dijadikan membengkak penduduknya ataupun membengkak masalah-masalahnya. Selanjutnya penjelasan pada ayat 7.
persatuan manusia adalah salah satu keberhasilan yang besar di antara peradaban modern ini. Tidak lama lagi akan tiba saatnya tatkala seluruh dunia akan dipersatukan dan mungkin akan menjadi satu umat. Hal ini telah terjadi misalnya pada lingkup Asia Tenggara. Ini ada perserikatan atau perkumpulan bangsa-bangsa Asia Tenggara yang disebut ASEAN. Kemudian secara internasional lebih luas lagi, ada perkumpulan yang dinamakan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang ini adalah suatu wadah bagi bangsa-bangsa di seluruh dunia ini yang mencoba untuk mempersatukan umat manusia di seluruh dunia ini dengan dasar piagam PBB atau bisa disebut sebagai Human of Right. Secara nasional juga bangsa-bangsa itu memiliki persatuan-persatuan yang mungkin secara organisasi politik disebut partai politik, secara kemasyarakatan disebut sebagai organisasi massa atau ormas. Selanjutnya pada ayat 8 ini perempuan yang ditanam hidup-hidup ditanya, karena dosa apakah ia dibunuh? Ini penjelasannya pada ayat 9. Yang dimaksud di sini ialah menanam hidup anak perempuan adalah suatu kebiasaan yang umum dilakukan oleh bangsa Arab sebelum datangnya Islam, berupa menanam hidup anak perempuan baik karena takut, kelaparan, atau karena malu. Adapun pertanyaan yang disebutkan di dalam ayat berikutnya mengungkapkan bahwa akan tiba saatnya tatkala adat istiadat yang biadab itu akan dihilangkan setelah Islam berkuasa di seluruh tanah Arab. Tetapi yang ditanam hidup dapat berarti pula kaum wanita seumumnya, dan dalam hal ini yang dimaksud ialah kesewenang-wenangan kaum pria terhadap kaum wanita yang tetap membiarkan mereka dalam kebodohan. Ini bisa dilihat di dalam tafsir nomor 1425 yang menerangkan bahwa membiarkan anak dalam kebodohan itu sama dengan membunuh anak. Bahasa populernya membunuh karakter anak. Bagi kaum perempuan ini bisa disebut sebagai deemansipasi wanita,
yang seharusnya wanita juga diberikan suatu emansipasi yang sama dengan kaum pria, yang pada sekarang ini gencar-gencarnya banyak wanita aktivis yang memperjuangkan emansipasi wanita, dan ini telah dimulai sejak zaman permulaan turunnya atau datangnya agama Islam di dunia ini. Selanjutnya penjelasan pada ayat 10. Suhuf adalah jamaknya kata sahifah, artinya potongan kertas atau potongan kulit yang ditulis. Ayat ini mengisyaratkan suatu ramalan atau nubuat tentang kejadian yang akan datang di kemudian hari, tatkala buku-buku atau tulisan-tulisan disebarkan seluas-luasnya. Pada zaman keemasan, dunia Islam berjasa besar dalam menyebarkan literatur ke seluruh penjuru dunia, dan semua pihak mengakui, saya ulangi lagi, dan semua pihak mengakui bahwa suburnya kembali ilmu pengetahuan di Eropa yang menelurkan penyiaran buku-buku dan tulisan-tulisan itu dahulu adalah berkat dorongan Islam yang menyebarkan semangat mereka untuk mempelajari tulisan-tulisan atau buku-buku atau kitab-kitab atau literasi. Dan zaman sekarang ini lebih meluas lagi karena adanya kemajuan teknologi informasi yang menyebarkan isi buku-buku bukan hanya berupa buku-buku saja, namun bisa juga berupa audio atau video visual, yang itu adalah kini telah tersebar luas di seluruh dunia. Marilah kita ikut serta di dalam kemajuan teknologi informasi ini untuk menyiarkan kebenaran Islam yang semakin tenggelam di dalam faham-faham atau isme materialisme di dunia ini, yang itu digambarkan sebagai banjirnya Nuh, yang itu dinubuatkan pada zaman Nuh dulu terjadi banjir besar di negaranya Nabi Nuh. Itu terjadi sekarang ini di seluruh dunia, terjadi banjir informasi, baik informasi yang hoak atau informasi yang benar. Oleh karena itu, marilah kita turut serta di dalam menjernihkan era informasi ini dengan informasi-informasi yang benar, yaitu informasi-informasi dari ayat-ayat Al-Quran yang tersurat maupun informasi-informasi dari hukum alam semesta ini
yang merupakan kalamullah yang tersirat. Saudara-saudara, demikianlah kajian kita pada saat ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya. Semoga ini semua bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga semoga ini semua bisa meningkatkan kualitas ilmu dan amal kebaikan kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.